Hari ini gue ngobrol dengan Dr. Elvin Gunawan, seorang psikiater. Kita akan bicara semua hal yang berhubungan dengan kesehatan mental. Let's go. Dr. Elvin. Halo Bang. Katanya adiknya suka baca buku aku. Adikku. Iya, adiknya ya. Iya, kalau aku kayaknya nggak match dengan si jokesnya sih sebenarnya. Emang bukan buat dokter sih kayaknya. Gue baca terus ini apa ya? Gue nggak ngerti sih, tapi adikku bisa ngakak-ngakak. Oh ya beda level mungkin. Pas baca bukunya kayak harus terapi nih. Oke, aku pengen nanya kan sebagai seorang psikiater ya. Kemarin tuh ada dokter lagi juga kesini main. Terus dokternya bawa ini anak-anak koasnya ya. Anak-anak koasnya ikutan. Terus aku iseng aja di depan pas lagi minta foto bareng. Pada di stase apa? Stase ya namanya? Iya, stase ya, bagian divisi. Iya, pada di mana? Ada yang lagi di mata, ada yang di jiwa, ada yang di mana-mana lah pokoknya kan ngobrol-ngobrol. Nah, terus makanya pas tadi kita ngobrol, aku tuh penasaran gitu. Berarti kan semasa sebelum jadi psikiater harus jadi dokter umum dulu kan? Betul. Menjalani banyak stase juga kan? Betul. Kenapa jiwa yang dipilih? Dari semua itu. Karena gagal yang lain sih Bang. Enggak juga sih sebenarnya. Tadinya bisa lebih keren gak? Kan gue jujur, maksudnya tadi okay. mau ngambil yang lain. Tadi terus mau ngambil apa? Anak. Tapi untung gue gak keterima sih. Kayaknya kalau keterima kagak akan lulus kali. Kenapa tuh? Stres. Ya kan? Ternyata setelah jadi ibu tuh kan punya anak menangis tuh tidak menyenangkan ya gitu kan. Kebayang itu satu bangsal nangis semua kan kayaknya gue bisa hektik kali di situ. Jadi akhirnya ya thanks God sih ada pembelajaran yang gue dapat dari kegagalan. Oke, tapi dulunya memang mau jadi dokter anak. Tadinya mau jadi dokter anak karena gue senang anak lucu, kecil. Ya kan? Iya, gitu ya. Pas udah ketemu, gitu kan gitu udah beda lagi sih. Anak berapa memang? 2. Oh sama, aku juga ada 2. Nah tapi kan kalau opsi lain kan banyak. Tapi kenapa jiwa kan? Karena cerita manusia tuh menarik ya. Ya, jadi dari koas aku seneng banget ngobrol sama orang. Kayaknya talentnya memang di lidah kali ya. Gitu. Jadi senang denger cerita orang, terus belajar dari kehidupan mereka gitu. Terus ternyata ada optional setelah nggak lulus anak itu mau nggak ngambil jiwa, itu kata seniorku waktu itu aku di Cilacap. Terus waktu itu ngambil jiwa, lulus keterima, jadi menjalanilah program itu. Tapi ini dengan semua stigma yang melekati frase ini ya, dengan sebuah perubahan yang terjadi di masyarakat ya. Kalau aku sih ingetnya pas kecil ada orang yang tidak baik secara mental lah ya. Itu kita nyebutnya pasti orang gila, ya kan? Maksudnya orang gila nih gitu. Ini terlepas dari stigma kata-kata ini ya. Tapi semakin kesini kita semakin tahu bahwa nggak cuman hanya orang gila aja kan sebenarnya kan. Itu ada satu permasalahan kesehatan mental yang meliputi itu kan. Contohnya kalau misal di rumahku dulu ada yang orang nggak pakai baju terus jalan keliling komplek yang kita anak-anak takut gitu. Nah kalau sekarang itu didefinisikan sebagai banyak penyakit mentalnya gitu. Berarti nggak cuma pakai satu kata itu. Gitu. Betul. Jadi si mental ini kan sebenarnya kondisi jiwa secara holistik ya. Agak sulit menjadi stigma karena jiwa tuh nggak kelihatan kan Bang. Kalau lu bilang bisul, ya udah ada bisul, ya udah tinggal operasi. Oh ya ini obatnya jelas gitu ya. Tapi kalau orang bilang gue depresi, belum tentu ketika cerita yang sama divalidasi ke orang dia akan dibilang depresi juga. Kayak yang lain mungkin kurang iman, kurang beribadah, kurang berusaha dan lain-lain. Kalau gangguan jiwa yang tadi Abang bilang berat, itu kan sebenarnya gambaran skizofrenia ya. Ketika dia ada gangguan perilaku berat, ada waham, ada halusinasi yang kita lihat dia suka ngomong sendiri, dia ketawa sendiri. Nah itu udah di berat. Tapi sekarang nih kayaknya fenomenanya lebih banyak yang moderate mild. Jadi contohnya yang depresi, cemas, panik, psikosomatik. Nah hal-hal tersebut sih yang sebenarnya mulai rame di masyarakat karena mereka berani speak out. Psikosomatik itu artinya berasa sakit tapi cuma dari pikiran? Enggak, dia ngerasa sakit tapi semua bukti pemeriksaan yang lain nganggap dia normal. Jadi misalnya dia ngerasa jantungnya berdebar nih, dia ngerasa mau mati, ini serangan jantung gue bakal mati. Pergi ke IGD ternyata normal. Itu banyak gak ya kayak gitu? Banyak juga ya berarti ya? Banyak banget lah, mungkin ada pasienku yang sampai dari pintu gerbangnya aja satpamnya sampai udah tahu ke tempat ini tempat EKG ya kata dia gitu. Terus cek normal. Yang kesel siapa? Istrinya yang nganter terus. Kan kesel kayak aing rek mati gitunya. Terus ternyata normal dong. Terus balik lagi sorry ya udah bangunin lu pagi-pagi. Kan kesel ya kalau subuh kayak gitu terus. Iya. Tapi artinya terminologi definisi penyebab gangguan jiwa berat ini tuh kalau aku tuh baru ngehnya ketika udah tahun 2000-an ke atas. Karena pas kita kecil
terutama masyarakat ya, itu ngelihat ya sebagai orang yang gak waras kan. Ya, kan? Betul. Sampai ada yang dipasung lah apa segala macem gitu kan. Padahal kan seharusnya malah dibantu kan. Betul, kita yang sekolah aja kena kok. Apa tuh maksudnya? Awas ketularan pasiennya, gitu kan ngomongnya. Iya, digitu-gituin iya kan. Lu kalau berobat nanti ketularan lagi yang pasien yang lainnya gitu. Padahal ya actually enggak sih. Apa stigma-stigma yang ada soal orang gangguan penyakit berat ini? Contohnya kayak yang di masyarakat pas aku kecil itu ya. Berarti kalau dari situ secara definisi bisa tuh dilihat skizofrenia itu udah bisa tuh. Bisa sebenarnya. Langsung kelihatan gitu. Kelihatan. Kalau skizofrenia kelihatan banget lah sebenarnya ketika dia ngomong sendiri, ketawa sendiri, dia punya waham atau delusional yang orang lain misalnya dia nganggap dia sebagai King Charles gitu. Itu kan hello nggak mungkin kan gitu. Tapi dia akan sangat yakin dan ketika kita menentang dia bisa marah besar. Oke. Iya atau dia bisa merasa sejawat dengan presiden kita, dia bisa WA. Kayak dia bisa marah-marah gitu. Terus gila lu kalau ketangkep gini ya untung aja ya pasien selamat kan. Kalau enggak kan habis. Itu namanya waham. Waham adalah apa? Waham delusi. adalah delusi keyakinan yang hanya dia yang yakin doang dan tidak bisa di-proof secara sosial. Oke. Ya gue bisa bilang kan titisannya Lady Di misalnya gitu. Cuman dilihat dari manapun gak ada aspeknya ya gitu. Jadi ya udah. Cuman kalau yang supranatural ada yang bisa ngelihat hantu. Bisa rohnya bisa masuk ke badan. Itu apa itu? Itu kalau dari kejiwaan ada gangguannya seperti itu, tapi memang ada beberapa hal yang kita tidak perdalam ya, yang isu tentang spiritualitas atau tentang metafisik yang lain-lain gitu. Maksudnya yang bisa lihat kan ada memang. Mungkin penjelasannya ada yang lain gitu lah selain dari kejiwaan. Betul, kayak indigo mungkin aku tidak memperdalam, tapi ya itu ada. Gitu. Oke. Karena kemarin tuh, aduh ini aku bingung banget. Jadi lagi di WC kan jam 1 pagi keluar tuh dari WC ngelihat ke arah pintu ruang bajunya Anissa tuh istriku kan. Aku ngeliat kayak ada cewek di depan pintu pakai gaun hitam ya kan. Terus gue ngeliat kayak apaan sih nih gitu di rumah nih. Makin lama makin dekat ternyata gaun hitam itu yang cewek pakai gaun hitam ternyata emang gaun hitam yang digantung pakai hanger di depan pintu. Oke ya. Jadi gue berhenti. Oh ini gaun yang digantung di hanger. Dalam hati gitu kan. Oh hangernya itu lepas. Celuk jatuh ke bawah. Jam 1 pagi. Terus gue kayak aduh apaan sih gitu. Tapi bukan lemnya regas kan? Regas tuh apa? Udah kopong. Lem buat nempelin ke temboknya. Lem? Oh enggak ya, hangernya kan gini. Jatuh. Celuk gitu. Kayak ditarik. Hangernya kayak ditarik gitu. Itu aku langsung kayak anjir nih gue halusinasi apa enggak sih? Apa sih ini gitu? Itu banyak hal di dunia ini yang kita gak tahu sih. Jadi gak bisa dirumuskan dengan hal yang logik sebenarnya. Iya ya. Tapi aku ada teman skripsi waktu itu soal kesurupan massal. Terus ada kategorinya apa mas histeria atau apa? Ya, itu benar apa gimana? Ada itu pada beberapa tipe kepribadian tertentu memang mungkin terjadi hal seperti itu. Oke. Gitu. Karena tekanan. Bisa dari stres, bisa dari tipe kepribadian, bisa dari proses sosial yang terjadi di momen itu. Oh, ini kalau penjelasannya tidak ke supranatural, mungkin ada histeria. Iya, itu memang karena itu tadi ya sesuatu hal yang tidak bisa dilihat. Jadi kadang temennya ya pergoiban ini. Oke. Nah, tentang stigma kayak tadi ya, orang yang dilihat aneh terus pada takut, ya kan? Ih jangan deketin, takut. Dia gini ngomong sendiri apa segala macam. Itu tapi yang sebenarnya harus dilakuin tuh apa? Emang menghindari kah karena bisa melakukan hal yang berbahaya? Atau apa diajak ngobrol atau gimana kalau menemukan kayak gitu di lingkungan gitu? Kayaknya kalau schizofren sih sebenarnya harusnya rujuk sih ya. Dibawa ke langsung rumah dibawa ke layanan kesehatan. Okay. Tapi kalau misalnya di level depresi dan cemas sebenarnya sih nggak apa-apa diajak ngobrol. Diajak ngobrol udah gitu. Tapi tergantung ya. Ini aku nitip banget sih karena kan kadang kita ngajak ngobrol saat emosi kita juga nggak baik-baik aja kan. Kayak kita udah drain terus ngajak ngobrol orang yang lagi depresi kan pasti ngeluh. Ya pulang kita yang lama-lama jadi depresi juga. Jadi gimana tuh kok gitu? Capek kan dengerin orang tuh capek banget. Misalnya gue dengerin orang lain sukses hidupnya ikut happy kan. Iya. Tapi kan kalau ngobrolinnya hidup gue teh susah ya, hutang di mana-mana, belum lagi cicilan, belum lagi orang tua minta duit, belum lagi suami nggak kerja. Kan lama-lama kita jadi pusing juga ya dengerin dia ngomong. Terus diulang lagi minggu depan. Cuman tambahannya lagi ada pinjaman pay letter yang baru cair. Kan tambah pusing lagi. Gue bantuin belah mana, duit juga kagak punya. Yang punya cuma doa doang. Atau dalam hati kayak gue lebih susah dari dia. Iya kan mau adu nasib bingung ya. Hidup aku aja udah pahit banget.
nambah kayak gini kayak berat tawali rasanya. Iya. Jamu itu. Iya. Oke. Memastikan aja soalnya gue kayak jamu itu. Iya, jadi kadang kita mau membantu orang mesti lihat dulu kitanya sehat atau enggak. Oke. Memang di zaman sekarang banyak yang itu. Tadi kan yang gangguan cemas moderat ringan. Cemas, panik, depresi. Itu sekarang lebih banyak ya. Banyak. Kok kayak di zaman aku dulu ya. Ini apa kita nggak notice karena belum ngeh kali ya. Ngelihat teman-teman kiri kanan gitu. Itu kayaknya nggak ada deh yang kayak, ih gue lagi depresi banget nih, gue lagi ini. Apa memang karena sekarang ada sosial media kita jadi tahu ada istilah-istilah ini, atau memang gangguan kehidupan modernnya lebih berat aja? Banyak sih sebenarnya. Apakah mungkin karena mereka jadi lebih tahu ya, jadi bisa bercerita. Angkatan kita juga banyak kok. Kita seangkatan kan ya, Kang? Berapa? Aku 36, 37. Seangkatan kan? Iya aja. Saya 40 tahun ini. Oh gak apa-apa. Last start at 40. Gak apa-apanya, gak apa-apa dokter. Iya gak apa-apa. Saya dengerin, gak apa-apa. Iya, di usia segitu kan sebenarnya kita jadi lebih mengerti nih. Di usia segitu kita jadi melihat bahwa hidup tuh tidak mudah. Angkatan kita juga banyak kok yang di berobat. Usia segitu ya. Banyak yang berobat, terus problemnya adalah dia tidak nyadar ternyata dari remaja dia ternyata udah punya depresi, dia udah punya cemas. Cuman dia gak ngerti judulnya apa. Kalau anak sekarang nih kan belum ngerti judulnya, dia udah antisipasi kan. Daripada gue depresi, gue harus ngerti dulu tentang depresi. Jadi kebanyakan baca. Akhirnya jadi cocok logi. Nah itu bener gak? Untuk mendiagnosa diri sendiri. Kayaknya banyak banget yang kayak gitu kan. Banyak banget kayak modal Google. Sedih putus cinta 2 minggu, ya iyalah ya, putus cinta pertama 2 minggu masih oke lah, nangis-nangis. Terus dia bilang gue depresi, gue depres putus cinta. Datanglah praktek kan. Terus bilang ya udah gak apa-apa, nanti juga hidup berjalan lagi. 2 minggu kemudian dia bawa cowok baru dong. Kan ini bukan depresi ya, maksudnya mungkin reaksi stres akut aja. Cuman ya good things adalah dia mencari tahu lalu mencari pertolongan gitu. Berarti artinya kata-kata depresi ini terlalu overuse ya? Kadang kadang cemas, panik ya. Cemas mah zaman kita juga mau presentasi kan diare dulu lah, ada yang muntah-muntah lah. Oke kan, tapi gak ada yang bilang gue kayaknya social phobia deh. Atau kayaknya anxiety perform kan gitu. Ya udahlah, semua orang juga mengalami di titik itu. Nah, mengajarkan ke si Gen Z dan Gen milenial bahwa itu adalah normal things yang akan terjadi. Berbeda dengan disorder, itu another level sih. Oke, berarti kalau putus cinta 2 minggu dia sedih, itu namanya stres akut. Reaksi stres akut. Gak apa-apa sih sebenarnya. Pernah sayang banget kan, terus pergi. Bener, maksudnya emosi itu kalau gak dirilis juga malah jadi pusing gak sih? Iya, aneh kan dia kalau ketawa-kata, gue diputusin gitu kan, kita bingung lagi temennya juga. Iya. Karena aku pernah baca majalah gadis. Kebetulan ada di... zaman aku ada di sekitar. Kebetulan ada di sekitar. Oh gitu. Iya, bukan beli, tidak langganan. Ada yang nyimpel aja di situ ada aja waktu itu. Terus dia di majalah itu bilang, kalau lu putus cinta kasih waktunya 30 hari katanya. Karena 30 hari itu nanti, terus dibikinin ini tabel. Minggu pertama lu sedih dulu, minggu kedua lu buang barang-barangnya, minggu ketiga nanti lu cari teman baru, minggu keempat lu akan balik seperti diri lu itu semula. tahap ini kan, tahap grievingnya Kubler-Ross kan. Sebenarnya di tahap pertama mungkin kan kita kayak nggak mungkin selingkuh, gue udah cantik banget gitu, kurang apa gue? Elaborasi ya. Jadi grief itu atau rasa sedih itu katanya ada 5 stage kan? Ya betul. Apa aja nih yang pertama nih? Yang pertama kan tahapnya denial dulu. Jadi misalnya putus cinta, enggak, dia masih mau kok gitu. Iya. Terus ada di tahap nih mungkin sering bolak-balik nih, bargaining sama anger. Kayak ya udahlah, gue mau balik sama lu, gue mau ngikutin maunya lu, kan tahap-tahap bucinnya gitu. Nawar. Terus kalau nggak dianya jual mahal atau ngeghosting kan, gue menyerahkan diri segininya gitu kan, udah nurunin standar lagi kan lu. Waduh. Gitu. Lu nggak tahu gue udah berkorban buat lu. Iya, gue udah begitu sayangnya sama lu kan. Gue nggak dengerin kata-kata temen gue gara-gara lu. Gue udah mengorbankan semuanya kan. Gitu. Jadi balik sama gue gitu. Jadi antara bargaining sama anger tuh kadang ada yang duluan, ada yang belakangan gitu ya. Betul, makanya kenapa dia harus cepat move on kan. Sebenarnya kayak udahlah, you are not worth it for me kan udah. Terus stage berikutnya. Gagal ya depresi kan. Semua upaya depresi. Udah depresi gak apa-apa. Itu one step to acceptance sebenarnya. Kayak udah nerima, he's not worth it for me. Udah cari lagi yang baru. Iya. Makanya kita harus memproses grief kan Iya sebenarnya. betul.
dengan cara tadi gitu. Betul. Nanti kalau misalnya ingat lagi habis makan baru makan di Mang Baso tempat kita pernah tertawa di bawah hujan tuh kan, ya nggak apa-apa, sedih lagi kan. Anjir, gue pernah ada di tempat ini, hujan-hujanan, suap-suapan lagi kan, Mang Basonya sampai iri. Ya udah, tinggal moving lagi aja gitu. Oke. Nah, berarti itu kan stres akut putus cinta. Bedanya sama depresi. Nah, kita masuk ke definisi deh. Apa sih sebenarnya depresi itu kalau dia sedih berkepanjangan 2 minggu berturut-turut. Itu gejala utama. Lalu yang kedua, dia tidak bisa merasakan lagi bahagia. Jadi dia dikasih apapun kayak flat aja. Padahal mungkin dia tadinya senang miara cecak misal ya, atau senang miara apa? Siapa yang melihara? Miara cecak. Misal gitu kan. Terus ternyata dia ngelihat cecak sekarang udah gak happy lagi. Atau misalnya dia tadinya senang membaca, terus sekarang dia baca buku apapun kayak yang flat gitu kan. Udah gak ada sesuatu yang bikin dia happy. Terus dia kehilangan energi. Jadi kayak capek banget, muyung kalau bahasa ininya. Kayak yang lemes, gak ada energi mau ngapa-ngapain. Ya itu masih ada energi buat bibir bergerak. Itu monyong. Jadi 3 energi itu, 3 hal itu yang biasanya muncul. Nah terus ada lagi gejala minor, gangguan makan, gangguan tidur, merasa putus asa, terus merasa bahwa masa depan itu suram atau pesimism, merasa percaya dirinya hancur. Nah itu sih sebenarnya kalau itu terjadi 2 minggu berturut-turut dan makin buruk, berobat. Kenapa ada orang yang stres akutnya bisa berubah jadi depresi? Nah itu faktor apa tuh? Coping mechanism. Ada beberapa orang yang memang tidak matang secara mentalnya, gak bisa resilience. Jadi ketika dia melihat masalah, ada 2 kan. Sebenarnya kita bisa lihat itu sebagai masalah atau kita melihat itu sebagai tantangan untuk bertumbuh. Betul. Makanya ada momen yang namanya post traumatic growth. Lu boleh kena trauma, boleh kena sakit, tapi lu harus bertumbuh dari trauma itu. Setelah 2 minggu? Ya ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang bisa sendiri, ada yang perlu dibantu. Jadi kemungkinan orang setelah putus cinta 2 minggu malah masuk ke depresi adalah ketidakmampuannya untuk merespon sama trauma ini. Betul. Itu dipikirin apa enggak? Kan kayak tadi tuh yang tiba-tiba bawa cowok baru. Tapi dia gak mikirin itu dong. Ini post traumatic growth gue harus gitu. Bisa ada loh gara-gara lu mempermalukan gue ya. Lihat besok gue dapat lagi yang lebih baru. Secara gak sadar. Iya, bisa jadi balas dendam. Itu bagian dari coping mechanism. Bagian coping mechanism. Sebenarnya kan manusia tuh tinggal melihat ya. Ketika mengalami suatu masalah tuh mana yang tertrigger. Biasanya paling sering adalah shame sama guilt. Shame merasa malu, guilt merasa bersalah karena not good enough. Nah itu sebenarnya balik lagi nanti ke parenting. Proses parenting orang tuanya seperti apa. Sorry. Itu tadi shame sama guilt itu trigger apa? Trigger dari proses pengalaman hidup dia. Ada kan tipe orang tua yang memang senang ketika anaknya gagal tuh dia tidak memberikan solusi kan Bang. Jadi kayak lu tuh kayak gini aja gak bisa. Padahal si anaknya mungkin this is the first time dia mencoba gitu loh. Which is itu dibikin shame ya? Ya itu kan shame. Atau misalnya kadang ada kontradiksi lah. Kayak misalnya anak tantrum di depan mall. Terus dia ditertawakan banyak orang karena dia guling-guling. Sebenarnya kan dia cuman kayak seeking attention kan. Ketika emak cuma ngeliatin dari pojok. Terus anaknya ditertawakan oleh banyak orang. Itu kan shame buat anak sebenarnya. Ya rather than lu peluk terus bilang kenapa lu kecewa ya gak dapet barang lu. Oke nanti kita berjuang lagi buat beli barang itu ya. Kan itu lebih enak didengar ya. Daripada memperlihatkan anak kita guling-guling gitu kan. Iya. Efeknya ketika 2 trigger ini, shame sama guilt ini triggering buat dia mempunyai respon emosi yang depresif gitu maksudnya. Betul, apa gimana? Kalau guilt kan dia akan menjadi selalu merasa bersalah. Sehingga lebih gampang untuk depresi karena triggernya udah kebentuk dari kecil. Betul, kalau yang shame dia cenderung jadi cemas. Karena kan gue harus perfect supaya gak dipermalukan lagi. Gak boleh ada salah lagi supaya orang gak kritik aku lagi. Kalau anaknya yang nge-shame bapaknya? Kayak, itu si anak gue juga ya. Iya makanya. Gimana ya? Aku juga Papa bingung. Itu sepatunya gak cocok gitu katanya. Laki gue botak dibilang, Papa kok bold sih ya gitu. Terus gue beliin hair tonic kan. Terus dia bilang it's not work. Kata dia emang sih itu. Ya itu bocil itu. Iya. Tapi gak apa-apa sih. Itu kan bukti bahwa dia mengobserve bapaknya kan. Saking sayangnya kan. Betul. Dan senyaman itu untuk berani ngomong. Itu hal yang baik loh. Kadang aku lo ngasih materi gitu ya, aku suka bilang biarkan anak untuk mengenal banyak emosi. Makanya kita boleh lihat ada namanya wheel of emotion, roda emosi. Roda emosi itu kita ajarin anak kita. Jadi kalau misalnya kamu kecewa, namanya apa sih sebenarnya? Itu kan proses penting dalam proses emosional, kecerdasan emosional adalah kita belajar menamai dan melabel emosi kita apa. Jadi kalau dia bilang saya marah, good, kamu bisa bilang kamu marah. Tapi boleh gak nanti lain kali jangan banting piring.
Banting plasi kayak, banting squishy kayak, atau misalnya kamu screaming kayak, screaming juga kalau bisa yang bernada kan gitu. Atau nge-beatbox kan nggak apa-apa kan, tapi kan screaming. Nah gimana caranya itu kita ajarin ke dia. Jadi kalau misalnya dia sad, boleh sad. Sedih tuh boleh banget, kamu kecewa boleh banget, tapi nggak dengan nyakar adik kamu misalnya gitu. Iya. Nah itu yang nggak pernah diajarin masalahnya. Kalau ini bener nggak? Jadi kalau misalnya dia lagi kesel lagi apa, kalau di rumah tuh, oke, Alea kamu lagi kesel, lagi marah-marah lagi ini, kita diem dulu, ada waktu tenang dulu. Betul. Kamu punya emosi apa keluarin, habis itu kita bicara gitu. Betul, kan itu proses STAR kan, stop, think, act, and reevaluate. Nah tadi berarti kenapa banyak orang yang depresi? Salah satunya mungkin trigger dari masa kecil, which is ada 2 yang paling utama, yaitu shame sama guilt. Dikondisikan dari kecil 2 hal ini tidak sempurna untuk dia gitu, atau terus di feeding soal itu. Karena kalau aku melihat si proses perjalanan gangguan jiwa tuh sebenarnya udah dimulai dari perut emaknya sih. Bahaya bener ya berarti ya. Iya kan, proses neurodevelopmental paling cepat tuh kan ada di perut emaknya kan, di 9 bulan kehidupan itu. Kebayang gak sih kalau emaknya misalnya tidak siap secara ekonomi buat memberikan gizi baik buat anak-anaknya. Berarti dari gizi pun ngaruh? Gizi sangat pengaruh. Yang menentukan si neuronnya padat atau enggak tuh kan dari gizi. Yang kedua proses. Enggak semua ibu hamil tuh kan beruntung suaminya pengen dengerin suara babynya kan, walaupun cuma nendang doang, sisanya suara usus yang lain kelaparan kan gitu. Dia pikir ini nendang saya. Iya, ini suara bayinya ngomong sama gue papa pada kruk Enggak nih, kangkung lewat gitu kan. terus itu kan nggak ada tuh momen attachment itu tuh nggak ada. Jadi anak tuh sebenarnya sudah bisa merasakan dia dicintain atau enggak semenjak dari perut emaknya. Gitu ya ternyata ya. Nah jadi kalau di rumahnya kayak perang dunia kan, kebayang ya, emaknya yang dia dengar cuma suara tangisan. Nanti ketika tumbuh kembang, kita tahu kalau bapak ibunya sering berantem, keluarga pembentuknya kan seperti apa. Nanti dia masa toddler dan golden periodnya ya hadir dengan masa-masa kekerasan seperti itu. Dan itu menurunkan sinaps otak yang sarafnya. Terus udah gitu nanti dia masa remaja ya tinggal meletek, tinggal telur pecah sih sebenarnya. Karena secara fisiologis memang tidak sempurna. Betul. Secara psikologis tidak matang. Tapi aku mau bahas itu dua hal itu karena kebanyakan orang ya kalau kita lagi ngobrol gitu kan, mereka mengkategorikan gangguan kejiwaan ini ke dalam psikologis, ya kan, kayak tadi ya, ada shame, ada guilt, dulu pernah ada trauma apa. Tapi aku tertarik sama aspek yang satu lagi, which is fisiologisnya. Artinya secara fisik, komposisi otaknya, kalau tadi mungkin neuron tidak sempurna, sinapsis dan lain-lain, atau chemical di kepala gitu. Berarti memang katakanlah gangguan kejiwaan, depresi lah, depresi. Berarti kemungkinan memang ada 2 nih. Satu secara psikologis masa kecil kayak tadi. Dan fisiologis, emang komposisi otak lu tuh bikin lu gampang depresi gitu. Bener, kan konsepnya jiwa tuh bio, psiko, sosial, cultural, spiritual kan. Biologik bicara tentang fisik dan otak. Psikologis bicara mengenai dukungan support secara psikologis yang kita miliki. Social life bicara tentang stigma, bicara tentang keluarga, bicara tentang support system. Cultural bicara tentang budaya tempat kita bertumbuh kan, penuh stigma atau yang suportif. Nah yang spiritual tinggal kita belajar bagaimana nilai-nilai agama kita itu membantu kita untuk punya positive mindset kan sebenarnya. Jadi semuanya harus inline bareng. Tapi bisa nggak kalau semuanya baik-baik aja? Bisa. Tapi karena komposisi otak dia emang gak beres, jadi dia depresi. Bisa. Tanpa sebab dan akibat. Bisa. Bisa ya bisa, berarti ya? Bahkan karena hormonal. Berat badan besar juga sama, itu membuat resiko depresi lebih besar. Hah? Iya, jadi kalau ada staff yang obesitas sudah suruh rujuk sekarang. Tadi lihat ya? Enggak sih. Belum ditampilkan sih tadi sih. Pas lewat ya. Karena obesitas itu kan dia bikin inflamasi di badan kan. Jadi kalau misalnya inflamasinya terjadi secara kronik, itu bikin inflam brain. Jadi bikin depresi. Makanya kenapa penelitian sekarang banyak bilang obesity itu kaitan dengan mental health-nya berat. Gini. Dia obesitas. Obesitas. Ya. Tapi gak ada trigger. Dia gak pernah diputusin pacar. Ada kemungkinan dia punya gangguan kejiwaan. Hanya karena berat badannya. Bisa. Wah, ternyata gitu ya. Belum lagi sugar rush, yang penggemar makanan manis. Nah, kenapa tuh? Kan sebenarnya ketika sugarnya lagi tinggi, besoknya dia misalnya rutin nih makan atau minum makanan yang manis, besoknya dia nggak makan tuh kan badan lemes. Iya. Terus kan dia kayak lemes, tiba-tiba dia dimarahin atasannya, kan sial aja ya kebetulan. Terus begitu dia kena reaksi stres akut menjadi depresi. Jadi makanya pola hidup tuh penting banget zaman now. Kalau udah parah banget nih, skizofrenia lah katakanlah.
Itu udah pasti fisiologis, udah pasti komposisi otak. Betul. Oh. Jadi si otak itu juga tidak bisa hanya dilihat, oh ini otaknya jiwa gitu ya, ini otaknya yang lain enggak. Jadi ya makanya kenapa perbaikan jiwa tuh kalau sekarang nih dia kita menilainya holistik. Dari berat badan, ada yang kurang berat badan juga sama, atau dia lagi jalanin diet yang berlebihan, atau ternyata dia kekurangan beberapa mikronutrien misalnya, atau ternyata pola hidupnya buruk, misalnya rajin begadang gitu kan. Wah, gua banget lagi ya, itu. Atau misalnya olahraganya tidak teratur, olahraganya dalam mimpi aja, capek sih, keringetan juga, tapi nggak menghasilkan apa-apa gitu. Olahraga juga ngaruh ke kesehatan mental. Sangat. Karena dari proses olahraga tuh perlu 3 bulan supaya dia otaknya bisa menghasilkan si brain derived neurotrophic factor. Ini, jadi aku kalau lagi dapat ide nih, misalnya bahaya nih kalau dapat ide bahaya. Kenapa tuh? Gak apa-apa, pertanyaan biasanya makin kemana-mana. Oh enggak, soalnya kalau udah dokter ngomong bahaya. Ya, apa ini? Ada apa ini? Maksudnya ke situ tuh. Jadi aku supaya kadang kalau dapat ide tuh excited banget kan, kayak oh ini kayaknya seru nih gitu. Nah ini otomatis, makanya si istriku tuh selalu kayak ngerasa aneh banget. Otomatis aku berdiri terus jalan. Entah kenapa jalan muter itu bikin lebih relax. Betul. Bener ya? Betul, itu kan proses distraksi dari proses overthinking kan sebenarnya. Oh. Gitu. Itu mekanismeku kayak gitu. Betul. Tiap orang punya caranya beda-beda kan. Oke. Ada yang udah kayak gitu kakinya langsung ngobras. Apalagi nih ngobras? Itu yang kakinya goyang-goyang gitu loh, kayak lagi mesin jahit. Itu. Kan? Gak apa kalau ada staff yang gitu tinggal beli mesin obras. Produktif kan? Besok suruh ngobras. Tinggal yang sebelahnya kayak gini terus kan. Iya kan, ada kan. Coba lihat di pertemuan tuh kan ada. Lumayan. Ya kan yang kakinya ngobras terus kan. Meja bergetar, daripada meja bergetar mending kasih yang produktif kan. Betul. Kita jualan hoodie lagi. Iya kan, lumayan kan. Buat ngebordir lumayan gitu kan. Oke, kalau skizofrenia karena dia sebagian besar memang dari lahiriah berarti ya, dari komposisi otak. Manifestasinya kapan? Apa dari kecil kita udah bisa lihat nih kayaknya skizo nih, atau nanti ketika remaja baru terlihat? Biasanya sih ada yang dari anak-anak ya, tapi ada yang lebih banyak sih memang di masa remaja. Jadi kegagalan proses neurodevelopmental itu menjadi lebih buruk di masa remaja. Apalagi kalau di tempat-tempat tertentu tuh kan, kalau yang sakit sama yang sakit suka dinikahin kan. Karena mungkin kutub negatif jadi positif. Pikirannya gitu. Jadi kalau disakit dinikahin nih siapa tahu sehat. Yang punya gangguan jiwa maksudnya ya? Iya, jadi yang gangguan jiwa dengan gangguan jiwa dinikahin. Harapannya dua-duanya jadi sehat. Nah, tapi kan ternyata malah menghasilkan anak-anak yang sakit juga. Oh, itu berarti keturunan? Iya. Karena schizofren, bipolar, itu tuh ada faktor genetiknya. Gitu. Berarti memang diturunkan gitu ya. Betul. Wow banget ya. Wow. Wow banget, makanya harus menjaga kesehatan mental. Kalau orang yang punya bakat fisiologis nih ya, depresi, akan menurunkan ke anaknya juga? Tergantung, kalau misalnya dari proses kehidupannya dia belajar, belum tentu. Karena kan sebenarnya proses epigenetik tuh genetiknya perlu, lingkungannya juga perlu. Kalau dia ternyata punya orang tua yang memang ada resiko seperti itu, tapi dalam proses hidupnya dia punya tempat bertumbuh yang aman, dia punya teman-teman yang menyenangkan, dia juga belajar banyak dari kehidupan, sehat kok. Iya. Gitu. Kalau otaknya bisa dilihat dengan cara apa? Misalnya katakanlah sebagai psikiater gitu ya. Bisa nggak tuh di scan, diapain untuk pas bisa. Setelah di scan bilang wah ini nih gitu. Bisa pakai fMRI kan, tapi mahal banget bang. Apa namanya? fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging. Itu apa tuh? Yang kayak MRI, cuman dilihat fungsional otaknya. Itu biasanya di level penelitian karena mahal banget bang. Apa yang dilihat di situ? Dicek aktivitas otaknya seperti apa. Jadi nanti ada area merah, area biru tuh ada kegambar di setiap potongan otaknya. Berarti kamu ini nih gitu? Iya, nanti kemungkinan depresi nih karena area amigdalanya misalnya lebih aktif gitu. Sebenarnya sekali nge-fMRI itu bisa 20-30 juta mungkin ya. Ya kan depresi beneran lah orang. Tadinya nyaris kayak gue cuma pengen tahu doang, bayar segitu ya depresi beneran lah lama-lama. Iya. Aku udah bayar 30 juta keluar psikopat lagi. Gimana? Terus keluar ternyata hasilnya masih diulang lagi. Kan kali 2 60 juta. Kan belum mati lampu belum, lagi. Mati lampu. Semuanya cari aja terus. Oke. Terus kalau untuk di Indonesia sekarang, ketika pasien-pasien datang ke dokter nih, biasanya problem paling utamanya apa tuh? Ekonomi. Maksudnya gimana tuh? Masalah uang bang. Oh jadi habis praktek lari dia? Enggak.
Iya, jadi dia ngobrol ya ternyata. Nggak bayar. Kabur dan nggak bayar. Ternyata sekarang tuh banyak pasien yang berobat pinjol. Gara-gara pinjol. Gara-gara pinjol. Kan itu tuh aduh gimana ya, kadang aku suka bilang ada masalah pasien yang ketika datang tuh bisa langsung dikasih solusi. Misalnya bukan ngasih solusi tapi kita suruh dia untuk merumus masalahnya apa. Terus dia pulang tuh membawa pencerahan gitu loh. Oh ternyata cuman gini doang ya. Misalnya masalah relasi atau masalah manajemen waktu atau misalnya masalah manajemen expense itu kan lebih bisa ya. Yang bingung kan kalau udah gak ada yang harus diatur Bang. Oh karena duitnya gak ada? Duitnya gak ada. Terus dia bilang ya dokter jangan suruh saya ikut financial planning. Orang apa yang di planning aja gak ada. Oke. Ya kan bingung mau ngasihnya, ya udahlah Pak minum obat supaya Bapak bisa lebih bersemangat dan tidak terlalu sedih sehingga punya optimisme untuk bekerja besok. Oke. Jadi resepin obat? Iya. Oke. Sering apa obat itu diresepkan? Biasanya aku meresepkan di tahap awal. Kenapa? Karena pasien yang datang ke psikiater tuh gak mungkin di tahap-tahap awal dia menderita Bang. Pasti dia datang ketika semuanya udah buntu kan. Udah mentok kanan kiri depan belakang gitu ya. Udah nyalahin segala macam udah gak bisa. Akhirnya udahlah kayak gue perlu pertolongan ke psikiater. Makanya langsung dikasih obat. Makanya dikasih obat. Supaya dia bisa balik dulu ke baseline kehidupan dia seperti apa. Bisa fungsional lagi dan menyelesaikan masalahnya. Oke. Coba kalau dia datang di awal-awal ya. Misalnya kena pinjol sekali, datang di awal ngobrol. Oh ya udah lain kali jangan pinjol lagi. Ngerti dianya, nggak pinjol lagi, selesai masalah hidupnya. Cuman manusia kan gitu ya. Siapa tahu ada jalan lagi. Siapa tahu sekali nyelot menang lagi kan gitu. Oh, sebanyak itu orang yang kelilit pinjol dan stres ya untuk datang ke dokter ya. Banyak ada yang kelilit pinjolnya gaya hidup ada. Kelilit pinjol slot loba, kudu ditanya etamanya. Apa itu? Banyak nggak perlu ditanya gitu ya. Terus kekerasan rumah tangga juga ada. Ya kayak yang nikah dengan orang NPD itu kan nightmare ya. Itu narcissistic personality disorder. Iya itu banyak pisan. Apa gimana nih? NPD nih kayak gimana nih? Biar ya siapa tahu yang nonton kan kayak itu pasangan gue lagi gitu. Jangan loh. Karena nanti ada yang pernah ngomel gini ya ke DM. Gara-gara dokter ngasih konten NPD istri saya minta cerai. Ya bilang nggak? Kan bukan salah saya ya. Iya oke. Giliran dikasih tahu kayaknya ente harus berobat nih karena Anda punya NPD ya tinggal pergi kan. Gak usah nyalain yang ngasih info kan. Betul iya. Oke ini buat yang nonton jangan cerai abis ini. Apa NPD itu kayak apa definisinya? Karena siapa yang pernah ngomong ke aku ya kayak iya bang banyak banget NPD sekarang NPD terus apaan sih NPD gue bilang ini loh bang ini dijelasin. Jadi aku baru sekali tuh ngedenger itu ternyata itu terminologi yang sering diomongin sekarang sih. Itu kan sebenarnya gangguan kepribadian. Apa tuh? Masuknya klaster B sebenarnya. Dia tuh barengan dengan histrionik. Kalau gampangnya histrionik tuh drama queen. Atau drama king. Jadi kalau dia ngomong mungkin kakinya cuman keinjek dikit aja dia bilang kelindes bles. Mungkin dia cuman diobongin sama Bang Radit bilang misalnya gini ya, lu kerjain yang bener, coba lebih serius ngerjainnya. Tuh dia ya kalau ngomong kayak gitu julid banget ke gua loh. Pokoknya merasa jadi victim. Ya mental victimnya berat. Tapi terus dia seneng banget mendapatkan apresiasi dari orang lain gitu. Jadi melebay-lebaykan lah. Intinya si juru lebay. Nah terus ada yang antisosial. Itu klaster B ya. Antisosial tuh dia berani untuk menabrak segala aturan. Jadi intinya kalau ada aturan ya memang harus dilanggar kalau tidak sesuai dengan kepentingan dia. Saya jarang keluar rumah tapi saya nggak gitu ya. Itu terus. Kayak nothing tulus lah kalau misalnya itu ya suruh siapa aturannya dibuat gitu. Itu namanya antisosial. Yang ketiga itu yang narsisistik ini. Narsis ini benar-benar game challenge. Sebenarnya di posisi tertentu dia baik banget. Dia akan menjadi leader yang sangat baik karena satu egosentris. Jadi kalau dia udah bilang A ya harus A. Mau orang lain ngomong apapun kata dia gak cukup baik karena ide dia yang paling baik. Perfeksionis juga tuh, gak juga? Perfeksionisnya di level yang menyusahkan orang lain ya bang. Membuat hidup orang lain perfectly masalah. Gitu. Yang kedua gak punya empati. Ya, yang ketiga playing victim. Selalu ngerasa kayak gue adalah korban. Nah, padahal dia yang bikin masalahnya. Berarti dia gak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan dia dong? Dia belajar untuk lebih sering menyalahkan orang lain. Oh iya kayak misalnya apa yang terjadi kayak itu bukan salah gue, orang lain sih nggak ini sama gue. Bener kayak dia jalan nih nabrak ya, dia nggak akan bilang maaf ya, dia bilang lu sih berdiri di situ makanya gue nabrak, kan bingung. Bukannya banyak yang kayak gitu orang ya? Iya di level tertentu mungkin fun lah, tapi kalau udah sampai mengganggu kehidupan dan membuat orang lain tereksploitasi kan. Nah terus manipulatif, banyak bohongnya. Ngebohongin orang. Kan diri sendiri si the king always. Untuk dengan tujuan? Mendapatkan keuntungan. Karena hidup bersama dia kita harus berpikir dia yang harus untung terus. Si paling cek aku
Apa? Si paling kata aku juga. Oke. Si paling harus untung, si paling harus didengarkan, si paling harus dipentingkan. Pokoknya kalau sama dia luar biasa lah pokoknya. Kayak misalnya ada kebohongan, contoh ya. Tahu gak sih kemarin dia muji gua, dia bilang gua ini gitu. Supaya kelihatannya dia keren di mata orang yang dia manipulasi. Iya, itu masih better lah. Nggak, misalnya gini. Kalau misalnya kalau misalnya yang manipulating, misalnya gini nih, kemarin ada kasusnya. Jadi dia pasangannya tuh selingkuh. Pasangannya selingkuh. Selingkuh 3 kali ya bang. Oke. Terus masuk ketahuan lagi di keselingkuhan yang keempat. Oke. Tau gak dia ngomongnya apa? Kamu sih bikin di rumah gak nyaman. Lah ya lu salah diri aja kagak bisa jaga itu celana kan. Yang disalahin istrinya. Istrinya padahal di rumah masak, bisnis juga, ngurusin anak, ngurusin mertua, ngurusin orang tuanya juga. Karena semua salah kecuali dia. Itu kan si paling. Iya. Jadi kalau kita ngomong sama dia, ini orang kok ya dari tadi gue ngomong apa salah mulu. Tapi orang-orang kayak gitu gimana caranya maju di kehidupan sehari-hari? Karena kalau kita nggak belajar dari kesalahan kita kan kita nggak bisa jadi apa-apa kan? Kan dia bisa meriding kerjaan orang lain. Oh, dengan cara-cara curang lain? Iya, dia bisa kayak dia manggung konser sendiri, yang lain nggak bikin. Yang lain padahal yang lain tuh wah berjuang, tapi yang manggung dia sendiri. Terus dia bilang iya karena gue yang menyuruh orang-orang lain untuk membantu ini ide-ide aku. Padahal itu gabungan dari ide-ide lain yang dipanggungkan oleh dia. Nah sialnya banyak yang kebeli dan percaya, jadi dia naik tuh secara karir. Iya karena bubbling effect-nya luar biasa kan. Dijual pencapaian orang lain kok cuma nambahin sedikit 1% pencapaian dia. Itu adalah pencapaian dia yang diakuisisi. Oke. Oh di tempat kerja banyak banget yang kayak gitu. Kalau sudah terjebak dengan pasangan yang kayak gini, pasti gak cerai dong. Bertobat. Siapa yang bertobat? Dua-duanya. Kok dua-duanya? Kan saling mengakui salah. Kalau bisa. Kalau gak bisa ya korban yang berobat. Korban narsisistik tuh pasti berobat bang. Pelakunya kalau gak kepepet gak akan berobat. Ya berarti pelakunya aman dong. Dia akan jadi NPD. Aman. Jadi kita merubah respon kita terhadap cara-caranya dia. Iya. Belajar pintar. Wah gila sih. Capek banget itu. Kayak kungfu hustle belajarnya. Jadi gimana mentaichi semua omongan negatif dia. Tapi akar permasalahannya ada di rumah itu masih. Memang, tapi kan gak mungkin disingkirkan. Karena dia juga pelaku kekerasan ekonomi biasanya. Jadi kan sih ketika mau pergi kan orang mikir ya. Di rumah tangga itu juga sering terjadi kekerasan ekonomi. Iya. Artinya lu kalau gak dengerin gue gak kasih duit. Iya. Atau duitnya atau kaya raya ya, tapi ngasihnya hitungan banget. Jadi kalau istrinya mau ngajuin uang bulanan tuh proposal. Oh ini bener gak nih? Iya. Di list semuanya gitu. Atau ada yang lucu gini, jadi kerja nih, istrinya uangnya semua buat kebutuhan rumah tangga, suaminya uangnya buat bikin aset atas nama dia, kurang ajar kan? Iya. Suaminya kerja nih, dibeliin aset toh. Tapi mobil misalnya. Mobil, rumah, segala macam atas nama dia dan keluarganya. Istrinya kerja buat pengeluaran rumah tangga. Karena bicara keluarga adalah gotong royong. Cuman kan siapa yang menggotong, siapa yang meroyong ya? Jadi dua-duanya punya income nih. Benar. Tapi kalau rumah tangga lu deh bayarin gitu? Iya. Jadi kan tanggung jawab. Ente yang menanggung, Eike yang ngejawabin aja. Gokil kayaknya. Saking seringnya jadi ada ininya ya. Iya. Frase kuncian nih. Oke. Tapi kalau bisa dari pacaran udah kabur dong kalau ketemu NPD ini. Kalau sadar, cuman kalau lagi bucin susah kan. Ini yang paling bahaya adalah fantasi ketika kita bicara bahwa siapa tahu dia berubah. Iya itu yang paling sering sih. Iya kalau dia udah nikah dia akan berubah. Iya kan kesel borora berubahnya. Aku nikah juga. Pas nikah ya ampun Tuhan kalau bisa diretur ke orang tuanya kan banyak yang kayak gitu. Tapi kan gak bisa. Mana udah boxnya udah dibuka lagi kan? Iya. Oke. Nah tapi nih bisa nggak kayak misalnya ada nggak kasus-kasus di mana si NPD ini itu datang ke dokter bilang oke dok saya mau tobat deh. Bisa kalau udah kere 1, kedua mau dicerai, ketiga udah nggak punya apa-apa. Kalau udah kepepet banget. Udah kepepet. Intinya pun terakhirnya adalah nama baik saya. Oh, tetap itu soal dia. Coba kalau pas lagi ini proses cerai udah dapat lagi gadun yang lain, ya udah lanjut lagi. Ini udah dadah. Iya. Nanti bisa kalimatnya dia berubah dari sebelumnya ngemis-ngemis karena udah dapat lagi pengganti, dia akan bilang, ya udahlah mungkin kita udah nggak cocok lagi dan kita tidak ditakdirkan bersama. Semoga kamu bahagia dengan hidupmu yang baru dan doakan aku mendapatkan kebahagiaan di hidupku yang baru. Terus tiba-tiba 2 bulan kemudian ada undangan datang ke rumah.
Lumayan serem ya. Iya, terus 2 minggu lagi ternyata si pasangannya bilang, kurang ajar dok tuh gitu, gue kagak akan nangis-nangis di ruang praktek lu. Ya udah, kan saya udah bilang dari awal. tapi kadangnya kalau aku lagi sama Anissa ya, sama istriku, kan yang namanya di sosial media kan banyak cerita-cerita ya. Apalagi kan kita ada cerita-cerita soal teman-teman kita dan lain-lain. Itu memang aneh-aneh banget sih persoalan rumah tangga itu gitu. Maksudnya aku bersyukur sama Anissa semua bisa diobrolin ya. Tapi kadang-kadang ada yang, ini contohnya ya, ada yang kayak misalnya bahkan istrinya juga nggak tahu uang yang mereka punya tuh berapa. Kan? Jadi kayak dia kerja, suaminya kerja, nggak pernah mau dikasih tahu punya duit berapa apa segala macam. Pokoknya kamu tenang aja. Tapi kan jadi hidup dalam tanda tanya kan? Iya, banyak itu bang. Tapi ini bukan curhat kan? Hah? Bukan curhat kan abang? Enggak. Saya juga kerja sih. Anissa nggak pernah ngasih tahu gitu. Enggak. Ini kita lagi dengar begitu banyak masalah-masalah. Ini konteksnya adalah ke anak sebenarnya. Kadang-kadang kita malam-malam tuh suka mikir kayak nanti anak kita dapat nemu orang yang tepat nggak ya gitu jadinya. Apa-apalah kan Alea sama Aksara masih kecil kan. Biarkan dia menikmati masa bermainnya. Iya sih. Ya enggak, kita nggak ada niat tahun depan mereka resepsi sih. Tapi kalau udah ada yang mendekat, abang harus tahu besannya siapa calonnya kan. Udah diwasi dari sekarang. Udah, iya itu emang udah sih. Itu dia udah mulai naksir-naksiran juga. 5-4 tahun gila sih anak zaman sekarang ya. Iya kan ada yang gantengnya dia bisa senyum-senyum loh adik-anakku. Ya. Tapi itu memang harus dikasih tahu sih bang. Tapi ada hal yang paling penting adalah kita memang harus menginvestasikan banyak hal buat anak-anak kita zaman now ya. Satu, bahwa hidup itu memang berjuang. Yang kedua adalah orang tua lu bekerja dapat privilege bukan berarti 100% lu akan dapat privilege yang sama. One day itu akan hilang juga kalau lu nggak bisa ngejaga. Jadi makanya kenapa si bekal future life skill tuh penting banget buat anak. Nah cuma sekarang nih kan serba salah ya. Kita kan produk ketika orang tua kita berjuang gitu pengen kita hidup lebih baik menjalankan legacy dia kan. Nah ya kita adalah produk di mana kita berjuang untuk mendapatkan apa yang kita dapatkan hari ini. Dan pengen anak kita jangan sampai ngalamin kayak kita. Sampai satu titik kita lupa bahwa anak tuh harus punya kemampuan untuk berjuang hidup lebih baik. Jadi itu yang kadang gak diajarin sama para kalau misalnya kita ikut parenting dan lain-lain kita lupa. Selalu dibilangnya conscious parenting. Yang akhirnya orang tua kalau gak ngerti dia akan menganggapnya adalah facilitating supaya anak tuh hidupnya comfort. Padahal dari comfort ini ketika mereka nanti ketemu dunia yang sejatinya yang sebenarnya itu kan penuh dengan masalah. Nah itu dia tuh. Itu kita ngajarin anak sabar ya. Kalau misalnya kamu lakuin hal baik, orang lain akan ngelakuin hal baik juga ke kamu. Tapi kan ya enggak lah, zaman sekarang lebih banyak orang yang jadi predator daripada orang yang waras. Iya. Terus dia kecewa, gila bapak gue mama gue ngomongnya beda. Itu sebenarnya yang ditakutin banyak orang juga ya. Karena semua orang ngomongin soal gentle parenting kan sekarang kan. Tapi pada batas mana itu kan persoalannya gitu loh. Betul. Yang paling penting tetap ada rule di rumah. Harus tetap ada rule. Siapa yang harus dia takutin tuh tetap harus ada. Ah itu ibunya sih. Ya. Saya juga takut sih. Kayaknya kalau ada laki gue di sini kayaknya saling curhat kali ya. Itu si rule itu. Terus yang kedua tadi yang ditakutkan tuh sebenarnya adalah otoritas di rumah siapa. Dan itu harus dari parentnya. Yang ketiga adalah orang tua yang punya kata sepakat yang sama. Jadi kadang kita tuh nggak tega, emaknya udah bilang enggak, kitanya sumput-sumput tapi jangan bilang ke mama ya. Anak diajarin manipulatif dari awal. Oh iya benar. Oke itu nggak boleh tuh. Iya itu nggak boleh. Oke. Iya atau misalnya dia dengan muka papa please kan gitu kan jurus anaknya terus udah gitu. Aduh lemah banget lagi gue. Terus please papa please sekali aja lo langsung melewer ya udah nggak apa-apa tapi jangan ngomong sama mama ya gitu kan. Susah. Terus, tapi kadang-kadang anak udah datang, Pak please aku mau jadi caleg. Ya, kita gimana caranya supaya kamu tuh masih 5 tahun ya. Tapi itu bagus, berarti dia sudah berpikir untuk mengubah negara kan sebenarnya. Sayangnya itu cuma bercanda sih. Tapi kalau iya harus dipersiapkan loh bang, tidak boleh mengecilkan mimpi anak kan. Iya, waduh beban lagi. Ya nyari partai dulu ya. Itu. Terus kita belajar bagaimana orang tua tuh menunjukkan bahwa proses konflik itu kan penting untuk anak tahu. Orang boleh berantem tapi bisa berdamai. Dan kalau bisa jangan ribut depan anak, jangan adu argumen depan anak. Ini kayak aku dalam kepalaku adalah kalau misalnya anak punya masalah di sekolah, ini yang Anissa juga selalu bilang ke anak-anak sih. Dia ngadu ke kita, Anissa tuh selalu bilang coba kakak selesain dulu masalahnya, diajak ngobrol sama temannya atau adeknya, paling sering berantem sama adeknya soalnya.
Nanti kalau udah nanti kakak ngobrol lagi sama mama gitu. Jadi membiasakan dia meresolusikan konfliknya sendiri gitu. Kalau misalnya dia enggak itu, misalnya udah sering nih ya kita lihat dalam seminggu lebih 3 kali kita duduk bareng. Sama adiknya juga? Iya, kalau nggak anaknya dulu sih yang adu duluan ya. Biasanya kita tanya apa sih sumber masalahnya. Adik teriak, suruh narik ke belakang. Pertama kali bisa teriak tuh karena apa? Misalnya A, B, C, D, F, G. Nah gitu sekarang dampaknya apa? Adiknya nangis, cranky, banting-banting barang, mainan dia dibanting. Nah kita lihat apakah lebih baik kamu menyelesaikan adikmu yang marah atau kamu udah mulai nge-stop dari sebelumnya. Jadi kita ngajarin dia antisipasi gitu. Nah itu bisa tuh jadi bahan diskusi sama anak. Jadi anak diajarkan untuk problem solving. Karena anak zaman sekarang ya, kayak si Alea umur 5 tahun, itu udah ngerti tau kayak gitu-gitu. Rangkaian logikanya tuh udah jalan. Iya dong, dia bisa. Anak sekarang tuh pinter loh Bang. Jadi jangan anggap dia tuh bodoh. Anak sekarang tuh mungkin secara teori problem solving jauh lebih baik dari kita. Karena dia banyak baca kan sebenarnya. Walaupun aplikasinya gak ada. Karena kan munculnya proses tersebut masih tetap aja amigdalanya reaktif. Jadi kan lebih muncul emosinya, wajar. Tapi kalau dia udah tenang dia bisa merangkai. Dia berkonflik sama aku, dia bisa ngomong loh. Mama please don't angry ya. Kenapa? Mama lebih pentingin pekerjaan atau aku? Karena kenapa ya hak anak aku tidak terpenuhi. Hah? Ya dia bilang hak anak adalah bermain bersama keluarga. Dan quality time bersama ibu bapaknya. Ini umur berapa? Anak saya umur 7 tahun. Buset, anak umur 7 tahun udah ngomong kayak gitu. Pusing kan? Terus dia tanya tentang perang. Karena aku bingung ya, kenapa katanya Tuhan mengajarkan cinta kasih tapi mereka berperang. Mak jangan gak mikirin. Aku bingung kan ya mau ngomongin gimana kan. Tapi ya itu lagi terjadi. Bingung loh. Makanya lagi. Bang, makanya tontonan-tontonan itu tuh akhirnya sekarang aku nonton di TV. Jadi gak ada lagi nonton yang kayak gitu. Jadi kita diskusi bareng tuh tentang perang Ukraina dan Rusia, tentang perang Afghanistan, tentang kenapa pesawat bisa jatuh. Karena aku bingung ya. 7 tahun. Secara fisika aku bego banget. Gitu. Jadi ya itu yang harus kita siapin sih anak-anak kita growing up. Nah ketika bapak ibunya gak tahu, jangan ngomong udah itu mah nanti urusan orang dewasa. Sehingga akhirnya anak gak belajar. Bapak ibu kan bukan surganya textbook ya gitu. Oke. Wah menarik banget. Terus terakhir nih, kira-kira kalau misalnya ada orang yang lagi nonton terus masih suka self diagnose sendiri nih, kayaknya aku depresi apa segala macam. Itu cara terbaik untuk mereka tahu mereka tuh sebenarnya cuman kayak tadi stres akut doang atau ada gangguan yang harus ke psikiater, itu di bagian mana? Gimana cara mereka menakarnya gitu? Kalau ragu, udah ngelihat nih, ragu, datang aja. Klarifikasi iyalah. Gak ada stigma juga kan. Kadang-kadang orang mikir ada stigmanya kan. Ya kita akhirnya jadi men-self stigma gitu. Kan. Kadang ada gini ya, pasien datang udah dia pakai topi, pakai hoodie, pakai kacamata hitam, pakai masker, masih nunduk coba. Siapa yang mau kenal? Takut dilihat. Iya, siapa yang mau kenal? Terus dia bilang gini ke perawat, Bu nanti kalau saya dipanggil nomornya aja ya Bu ya, jangan dipanggil namanya. Kenapa setakut itu untuk? Karena nggak semua orang bisa nerima lah berobat. Karena apa? Ada rasa dia takut dianggap lemah atau memang takut dilihat masyarakat, dia ke psikiater gitu? Bisa, banyak loh orang berobat ke psikiater tuh penuh dengan perjuangan. Satu, meyakinkan orang lain bahwa dia perlu dibantu. Kedua, meyakinkan orang lain bahwa dia gak baik-baik aja. Karena biasanya belum tentu orang depresi itu tampilannya depresi. Aku ada pasien yang tampilannya depresi tapi happy banget kalau ketemu di luar. Dia keluar dari ruang praktek tuh udah benar-benar kayak pakai topeng, hidupnya normal lagi. Ketawa, ceria, produktif. Tapi ketika di ruang praktek nangis abis 1 box tisu. Wah. Tuh kayak bilang, ya dok cuma di sini saya bisa cerita. Ya udah nggak apa-apa. Cuman ya dia membawa si depresi itu. Jadi kebayangkan baggage dia sebesar apa. Nah cuman ya itu tadi stigma bahwa orang yang rajin tersenyum, yang oke-oke aja itu adalah orang yang baik-baik aja. Ya itu akhirnya menghambat orang jadi mau berobat. Gimana kita tahu teman kita kayak gitu? Ada pertandanya nggak? Kita punya teman yang sebenarnya butuh bantuan, tapi karena dia selalu ceria di depan kita malah biasa aja gitu. Sampai akhirnya, ternyata dia perlu dibantu deh ternyata gitu. Sebenarnya sih kalau dia nggak mau cerita juga nggak usah dipaksa. Nggak usah dipaksa ya. Nggak usah, cuman kita bilang, ini kalau ada yang nggak baik-baik aja, konsul aja. Bikin aja secara random. Apa tuh maksudnya? Ya secara kalau lagi ngobrol gitu. Kalau mau curhat kayaknya mendingan jangan curhat ke gua, nggak ngerti. Lu curhatnya ke profesional. Itu salah satu cara merujuk yang sopan lah ya gitu. Jangan bilang lu kok pikirannya kayak gini sih, kayaknya lu konslet deh, lu harus berobat.
ya gak ada yang mau malah berobat gitu. Iya, karena udah ya lagi di stigmatisasi gitu ya. Kongslet iya, sakit gitu betul. Kan. Betul, atau sengklek kan ngomong gitu kan gak enak ya gitu. Iya. Kadang bilang kalau 2 kali dia udah curhat yang sama, ini gue kayaknya di luar kapasitas gue. Mau gak gue anterin ya lu berobat? Sekali aja gue anterin, nanti sisanya lu tinggal lanjutin sendiri. Enak kan didengar? Iya, kadang-kadang temen juga iya doang soalnya. Kayak, ya kan bete ya, dia curhat malam-malam, taunya tiba-tiba, tiba-tiba di tengah tidur, krok, padahal dia lagi nangis-nangis curhat. Oh, karena yang gimana ya, kadang-kadang kalau udah cerita yang sama 3 kali, 4 kali, ya kita juga bingung kan nanggepinnya kan. Bingung kan, dari mulai excited, sampai hafal kalimatnya apa, sampai ketiduran pas dia cerita. Cuman kan dia akan bilang, gila nih gak diperhatiin gue, gak ada yang peduli lagi sama gue. Iya. Ya daripada di tangan kita salah kan lebih baik di refer aja. Iya. Dan itu bisa pulih, sedihnya tuh itu loh bang. Kayak 6 bulan kita berobat, dia tuh bisa pulih normal. Jadi beda kalau misalnya yang schizofren mungkin dia harus minum obat everlasting ya. Seumur hidup. Betul. Bisa fungsional gak? Bisa. Di masyarakat? Bisa. Aku ada pasien pasung di NTT, dia lepas pasung, dia bisa nenun loh sekarang. Walaupun ya tenunannya kadang ceroboh, tapi bagi aku itu adalah hal yang mahal. Karena dia akhirnya bisa bekerja lagi. Ada yang jadi kuli panggul pasar lagi. Selama obatnya diminum. Okay. Nah masalahnya ketersediaan obat juga terbatas gitu loh. Sedih banget ya ngelihat orang-orang dipasung apa segala macam. Sedih banget. Padahal butuh bantuan kan. Sedih banget, ada yang disatuin sama kambing. Kalau yang di NTT yang aku temuin ya gitu. Nah dikasih obat lumayan tuh, udah ada yang lepas 30% lah, oke lah. Kalau dikasih obat berarti dia bisa berfungsi, maksudnya kayak diajak ngobrol, nyambung gitu-gitu? Bisa. Sebenarnya gini, kadang kalau konfliknya pasung malah lebih ekstrim lagi. Karena kan kadang akses puskesmas ke rumah warga tuh kan jauh banget bang. Misal ya pasien schizofrenia mau ngambil obat. Buat nyewa angkotnya aja udah 100.000 pulang pergi. Kerjaannya cuman buruh tani. Dia mau bayar apa obat itu? Oke. Ya itu kadang yang menjadi polemik. Keluarga aja aku pernah ketemu, Bu kenapa tuh dipasung lagi? Terus dia bilang, dok saya cuma berdua sama anak ini satu. Kalau dia ngamuk, dia selalu membuat kekacauan di desa. Kalau saya diusir dari desa, siapa yang mau bantuin kita cari rumah di tempat baru? Ya akhirnya mau gak mau dipasung supaya tidak membuat kegaduhan. Dan bapak ibunya bisa tetap bekerja untuk menafkahi keluarga ini. Jadi ya bicara jiwa tuh kadang sosial ekonomi. Ya kompleks pengaruh, sih. Ya. Jadi kalau nyelesain satu masalah tuh udah hampir jadi kades aja. Iya sih. Kadang rangkaiannya kemana-mana ya. Iya. Belum masyarakat kan. Pusing lagi kan. Iya. Aku mengedukasi tentang tentang adiksi. Adiksi itu kan bagian dari jiwa juga. Jadi kita betul. Itu satu kampung bang. Bentar lagi tinggal bilang pilih saya nomor 2 atau 3 gitu. Karena ngumpulin semua ya. Kan satu masa kan gak usah susah kan. Tapi adiksi itu juga kacau sih. Masyarakat sekarang tuh kayaknya banyak yang, terutama judi ya. Ya. Apa sih? Emang ada orang yang punya bakat ada terkena orang, adiksi atau betul. apa sih? Ada orang yang sangat impulsif kan. Senang mencoba sesuatu yang menurut dia menarik. Tambah judi itu kan memang membuat orang mendapatkan hasil dengan cara yang mudah kan. Mudah banget lah, cuma pencet tut. Dari modal 500.000 bisa dapat 4 juta kan. Nah, cuman keluar kan. Siapa tahu di pencetan kedua jadi 40 juta. Caranya lepas. Ini pasti yang nonton ada aja sih. Gue caranya yakin lepas sih. Ya uninstall udah. Uninstall. Tapi kan dorongan itu kayak. Yang kedua berobat sih. Kontrol gangguan impulsnya. Yang ketiga yang namanya mesin nggak akan pernah bisa nggak akan bisa dimenangkan oleh manusia. Ya udah aja, anggap aja itu duit belajar. Kadang kan manusia tuh gini, gue udah hilang 10 juta. Siapa tahu main yang sekarang minimal balik modal aja udah puji Tuhan banget. Jadi main lagi lah dia, taunya kesedot lagi. Dari udah balik modal 10 juta, siapa tahu pencet sekali lagi malah jadi cuan nih. Jadi 20 jutaan, puji Tuhan. Dari dimarahin istri bisa jadi bikin istri tersenyum kan. Tiba-tiba yang ada sepatu tetap hilang. Jadi ya harus berhenti sih itu. Oke, siap. Kalau mau tahu lebih banyak lagi bisa lihat di mana sosial medianya? Aku di Instagram Elfgun ya, Eko London Viva _GUN. Apa tadi? ELV _GUN. Oke, di TikTok segala macam itu sama semua ya. Betul. Tapi bukan aku yang mengerjakan bang. Siapa? Ada timnya aku, storytelling ya timnya. Ih luar biasa. Kalau aku yang ngerjain terus aku lupa apa yang aku tulis. Mulai lagi aku dari nol. Gak praktek aku lama-lama. Oke, kalau prakteknya kan siapa tahu ada yang mau ketemu. Aku di Bandung. Di Bandung di gimana? Limi Jati, di Kartini, sama di klinik rawat inap jiwaku sendiri di Karya Sehat Nusantara Soreang. Di mana? Di Soreang. Nanti main ya bang kalau ke Soreang. Iya di Bandung itu Kabupaten Soreang. Bandung. Oh dekat Bandung lah ya. Iya masuk tol Soroja keluar 5 menit. Udah kayak duta aja kan aku. Duta kabupaten bentar lagi. Duta Kabupaten Soreang. Siap, terima kasih ya dok ya. Thank you semua yang udah nonton. Dadah.